Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas linear programming, The Big M Simplex Method Fungsi Minimum, penentuan jumlah produksi meja belajar. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kelompok 7, kelas B, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran ganjil 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Aprilia Saputri dengan NPM 24032010071 sebagai ketua. Saya Vanessa Ariastania Milianti dengan nomor NPM 240320101095 sebagai wakil ketua. Perkenalkan, nama saya Alvina Talita Rahima dengan NPM 240320101099 sebagai anggota. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Muzaki dengan NPM 24032010101 sebagai anggota. Baik, yang pertama adalah studi kasus. PT Mebel Nusantara memproduksi dua jenis meja belajar, yaitu meja belajar Aurora dan meja belajar Meridian. Kedua tipe menggunakan dua bahan dasar yang sama, yaitu kayu jati dan cat pernis. Untuk memproduksi satu unit meja belajar Aurora, dibutuhkan 8 batang kayu jati dan 2 kaleng cat pernis. Untuk satu unit meja belajar Meridian, dibutuhkan 6 batang kayu jati dan 1 kaleng cat pernis. Dalam satu periode produksi, perusahaan menggunakan paling sedikit 120 batang kayu jati dan paling sedikit 24 kaleng cat pernis. Biaya produksi per unit adalah Rp41.000 untuk meja Aurora dan Rp27.000 untuk meja Meridian. Tentukan berapa banyak meja belajar Aurora dan meja belajar Meridian yang harus diproduksi agar diperoleh total biaya produksi yang paling murah. Selesaikan permasalahan tersebut dengan The Big M Simplex Method. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaiannya. Dari persoalan tersebut dapat kita buat dalam bentuk tabel alokasi sebagai berikut, di mana untuk memproduksi satu unit meja belajar Aurora dibutuhkan sebanyak 8 batang kayu jati dan 2 kaleng cat pernis dengan total biaya produksi per unit sebesar Rp41.000. Dan untuk memproduksi satu unit meja belajar Meridian dibutuhkan 6 batang kayu jati dan 1 kaleng cat pernis dengan total biaya produksi per unit sebesar Rp27.000. Dalam satu periode produksi, perusahaan membutuhkan paling sedikit sebanyak 120 batang kayu jati dan 24 kaleng cat pernis. Selanjutnya masuk pada fungsi tujuan, minimumkan Z sama dengan 41.000 X1 ditambah 27.000 X2 dengan batasan-batasan 8X1 ditambah 6X2 lebih besar sama dengan 120. 2X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan 24 dengan syarat X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Lalu kita ubah dalam bentuk standar. Fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 41.000 X1 ditambah 27.000 X2 ditambah 0X3 ditambah 0X4 ditambah MX5 ditambah MX6, di mana M adalah variabel artificial dan bernilai positif karena kita akan meminimumkan Z. Kemudian nilai Z kita pindah ruaskan ke kiri, yang menjadi Z dikurang 41.000 X1 dikurang 27.000 X2 dikurang 0X3 dikurang 0X4 dikurang MX5 dikurang MX6 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan 8X1 ditambah 6X2 dikurang X3 ditambah X5 sama dengan 120, 2X1 ditambah X2 dikurang X4 ditambah X6 sama dengan 24 dengan syarat X1, X2, X3, X4, X5, X6 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, nilai-nilai yang kita dapatkan dalam bentuk standar dimasukkan ke dalam tabel. Namun, sebelum mencari nilai pada kolom kunci dan baris kunci,
kita ubah terlebih dahulu nilai pada baris CC min CC dengan baris 0 baru dengan rumus baris 0 baru sama dengan baris 0 lama ditambah dalam kurung M kali baris 1 ditambah dalam kurung M kali baris 2 sehingga didapatkan X1 min 41.000 plus 10M, X2 min 27.000 plus 7M, X3 min M, X4 min M, X5 0, X6 0, RHS 144M. Kemudian kita akan memilih kolom kuncinya, di mana pada kolom kunci dipilih dengan nilai M yang bernilai positif terbesar. Di sini dipilih X1 dengan nilai min 41.000 plus 10M. Setelah itu, kita memilih baris kunci. RHS dibagi dengan angka yang terkena kolom kuncinya yaitu X1 sehingga pada X5 didapatkan 120 dibagi 8 sama dengan 15, pada X6 24 dibagi 2 sama dengan 12. Maka dari itu pada pemilihan baris kunci kita memilih nilai dengan positif terkecil yaitu X6 dengan nilai 12. Kemudian, kita menggunakan perhitungan yang kita dapat dari baris kunci dengan angka yang terkena pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci yaitu 2, sehingga perhitungannya 2 per 2, 1 per 2, 0 per 2, min 1 per 2, 0 per 2, 1 per 2, 24 per 2. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan, di mana menggunakan cara kedua, pada baris CC min CC. Angka pada baris pertama adalah angka pada baris CC min CC itu sendiri. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian angka min 41.000 plus 10M merupakan angka dari baris CC min CC yang terkena kolom kunci. Jadi untuk perhitungannya adalah min 41.000 plus 10M dikurangi min 41.000 plus 10M dikali 1 yang hasilnya 0. Kemudian min 27.000 plus 7M dikurangi min 41.000 plus 10M dikali 1 per 2 yang hasilnya min 6.500 plus 2M. Berlanjut hingga 144M dikurangi min 41.000 plus 10M dikali 12 yang hasilnya 492.000 plus 24M. Kemudian pada baris pertama, angka pada baris pertama adalah angka baris pertama itu sendiri yaitu X5. Pada baris kedua merupakan angka baris kunci yaitu X6. Kemudian angka 8 merupakan angka dari baris pertama yang terkena kolom kunci. Jadi untuk perhitungannya adalah 8 dikurangi 8 dikali 1 yang hasilnya 0, lalu 6 dikurangi 8 dikali 1 per 2 yang hasilnya 2, berlanjut hingga 120 dikurangi 8 dikali 12 yang hasilnya 24. Selanjutnya, pada step 2, hasil perhitungan sebelumnya dimasukkan ke dalam tabel berikut. Karena pada baris CC min CC masih terdapat nilai M positif, maka step 2 masih belum optimal, sehingga masih diperlukan perhitungannya lebih lanjut. Dengan langkah pertama, yaitu melakukan pengujian Z terlebih dahulu dengan cara mensubstitusikan nilai X1 dan X2, di mana nilai X1 adalah 12 dan nilai X2 adalah 0. Sehingga nilai Z sama dengan 41.000 di X1 ditambah 27.000 X2 sama dengan 41.000 dikali 12 ditambah 27.000 dikali 0 sama dengan 492.000, yang dimana hasil tersebut adalah sama dengan nilai RHS. Langkah selanjutnya, mencari kolom kunci pada baris CC min CC dengan memilih nilai M positif yang terbesar, yaitu pada kolom X4 dengan nilai min 20.500 plus 4M. Kemudian mencari baris kunci dengan membagi angka pada kolom RHS dengan angka pada kolom kunci yaitu kolom X4, sehingga pada X5 didapatkan 24 dibagi 4 sama dengan 6, dan pada X1 yaitu 12 dibagi min 1 per 2 sama dengan min 24. Sehingga pada pemilihan baris kunci, kita memilih nilai dengan positif yang terkecil, yaitu pada baris X5 dengan nilai 6.
Selanjutnya, kita menentukan nilai pada baris kunci dengan cara membagi angka pada baris kunci dengan angka pada perpotongan kolom kunci dengan baris kunci, yaitu 4. Sehingga didapatkan hasil 0 dibagi dengan 4, 2 dibagi dengan 4, min 1 dibagi dengan 4, 4 dibagi dengan 4, 1 dibagi dengan 4, min 4 dibagi dengan 4, dan 24 dibagi dengan 4. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan di mana menggunakan cara kedua. Pada perhitungan set J min CJ, angka pada baris pertama adalah angka pada baris set J min CJ itu sendiri. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci, kemudian angka min 20.500 plus 4M adalah angka dari baris set J min CJ yang terkena kolom kunci. Jadi untuk perhitungannya adalah 0 dikurangi min 20.500 plus 4M dikali 0, hasilnya 0, lalu min 6.500 plus 2M dikurangi min 20.500 plus 4M dikali 1 per 2, hasilnya 3.750 sampai dengan 492.000 plus 24M dikurangi min 20.500 plus 4M dikali 6, hasilnya 615.000. Kemudian pada perhitungan baris kedua, baris pertama adalah angka pada baris X1, dan baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian angka min 1 per 2 adalah angka baris X1 yang terkena kolom kunci. Dan untuk perhitungannya adalah 1 dikurangi min 1 per 2 dikali 0, hasilnya 1, lalu 1 per 2 dikurangi min 1 per 2 dikali 1 per 2, hasilnya 3 per 4, sampai dengan 12 dikurangi min 1 per 2 dikali 6, hasilnya 15. Selanjutnya, pada step 3, hasil perhitungan sebelumnya dimasukkan ke dalam tabel berikut. Karena baris set J min CJ masih terdapat nilai positif, maka step 3 masih belum optimal, sehingga masih diperlukan perhitungan yang lebih lanjut. Dengan langkah pertama, yaitu melakukan pengujian Z terlebih dahulu dengan cara mensubstitusikan nilai X1 dan nilai X2, di mana nilai X1 adalah 15 dan nilai X2 adalah 0, sehingga nilai Z sama dengan 41.000 X1 ditambah 27.000 X2 sama dengan 41.000 dikali 15 ditambah 27.000 dikali 0 sama dengan 615.000, yang dimana hasil tersebut adalah sama dengan nilai RHS. Langkah selanjutnya, mencari kolom kunci pada baris ZJ min CJ dengan memilih angka positif terbesar, yaitu pada kolom X2 dengan nilai 3.750. Kemudian mencari baris kunci dengan membagi angka pada kolom RHS dengan angka pada kolom kunci, yaitu kolom X2, sehingga pada X4 didapatkan 6 dibagi 1 per 2 sama dengan 12, dan pada X1 yaitu 15 dibagi 3 per 4 sama dengan 20. Sehingga pada pemilihan baris kunci kita memilih nilai dengan positif yang terkecil, yaitu pada baris X4 dengan nilai 12. Selanjutnya, kita menentukan nilai pada baris kunci dengan cara membagi angka baris kunci dengan angka pada perpotongan kolom kunci dengan baris kunci, yaitu 1 per 2, sehingga didapatkan hasil 0 dibagi dengan 1 per 2, 1 per 2 dibagi dengan 1 per 2, min 1 per 4 dibagi dengan 1 per 2, 1 dibagi dengan 1 per 2, 1 per 4 dibagi dengan 1 per 2, min 1 dibagi dengan 1 per 2, 6 dibagi dengan 1 per 2. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan di mana menggunakan cara kedua. Pada perhitungan ZJ min CJ, angka pada baris pertama adalah angka pada baris ZJ min CJ itu sendiri. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian angka 3.750 adalah angka dari baris ZJ min CJ yang terkena kolom kunci. Jadi untuk perhitungannya adalah 0 dikurangi 3.750 dikali 0, hasilnya 0. Lalu 3.750 dikurangi 3.750 dikali 1, hasilnya 0, sampai dengan 615.000 dikurangi 3.750 dikali 12, hasilnya 570.000.
Kemudian pada perhitungan baris kedua, baris pertama adalah angka pada baris X1 dan baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian angka 3/4 adalah angka baris X1 yang terkena kolom kunci dan untuk perhitungannya adalah 1 dikurangi 3/4 dikali 0 hasilnya 1, 3/4 dikurangi 3/4 dikali 1 hasilnya 0, sampai dengan 15 dikurangi 3/4 dikali 12 hasilnya 6. Oke, di sini kita sudah mencapai step 4 dan dikarenakan nilai Z, J, min, CJ sudah negatif semua, oleh karena itu solusi ini sudah mencapai titik optimal dengan nilai RHS yaitu 570.000. Jadi nilai X1-nya sama dengan 6 dan X2-nya sama dengan 12 dan Z-nya sama dengan 570.000. Dan lalu kita selanjutnya melakukan uji Z, yaitu Z sama dengan 41.000 X1 ditambah 27.000 X2 sama dengan 41.000 dikali 6 ditambah 27.000 dikali 12 sama dengan 570.000. Sehingga Z yang 570.000 sama dengan RHS yang 570.000 juga. Dan terbukti sama. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji batasan dengan uji batasan pertama yaitu 8X1 ditambah 6X2 lebih besar sama dengan 120, 8 dikali 6 ditambah 6 dikali 12 lebih besar sama dengan 120 dan 120 lebih besar sama dengan 120. Terbukti sama dengan syarat batasan. Dan lalu kita uji batasan yang kedua yaitu 2X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan 24, 2 dikali 6 ditambah 12 lebih besar sama dengan 24 dan 24 lebih besar sama dengan 24. Terbukti sama dengan syarat batasan. Kesimpulannya yaitu perusahaan PT Mebel Nusantara sebaiknya memproduksi meja belajar Aurora sebanyak 6 unit dan meja belajar Meridian sebanyak 12 unit agar diperoleh total biaya produksi yang paling murah yaitu sebesar Rp570.000. Sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.